Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami kembali dipercayai menjalani hidup bersama dengan keluarga kami. Berkati ya Tuhan pembacaan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Selasa 20 April 2021 bertajuk Percaya. Teks bacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara-saudara, perintah biasanya disampaikan atasan terhadap bawahan. Perintah itu harus dilaksanakan, jika tidak memiliki konsekuensinya. Dalam nas ini, Rasul Yohanes memakai istilah perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya. Perintah ini dimaksudkan bukanlah sebagai perintah atasan terhadap bawahan atau tuan terhadap hambanya. Yesus memerintahkan murid-muridnya karena sudah saling mengenal dan hidup di dalam kasih. Perintah seorang sahabat yang saling mengerti dan memahami satu sama lain. Perintah seorang atasan pastilah berbeda dengan perintah seorang sahabat. Perintah seorang atasan dilakukan karena takut sanksi, sedangkan perintah seorang sahabat dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih karena takut mengecewakan sahabatnya. Biasanya seorang sahabat mempercayakan tugas kepada sahabatnya karena sahabatnya tahu bisa melakukannya. Demikianlah Yesus menyampaikan perintahnya kepada para murid sebagai sahabat. Jadi di sini Yesus memerintahkan para murid bukan dipahami sebagai tekanan, tetapi kepercayaan seorang sahabat. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberi perintah baru kepada murid-muridnya. Disebutkan di Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Perintah Yesus ini tentu permintaan seorang sahabat. Jika Yesus telah mengasihi mereka, maka demikianlah para murid saling mengasihi. Yesus memerintahkan mereka melakukan kasih dengan terlebih dahulu memberi contoh. Dia mengasihi para murid dengan rela hingga mati untuk keselamatan kita. Yesus memerintahkan saling mengasihi bukan bertujuan kepada Yesus sendiri, tetapi tindakan kasih membangun relasi yang baik dengan seksama dan kerelaan untuk berkorban bagi sesama. Rasul Yohanes meneruskan perintah itu. Perintah Yesus ini dalam persekutuan jemaat untuk saling mengasihi dalam persekutuan orang percaya.
Perintah pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melakukan kasih harus didasari iman. Demikianlah perintah kedua. Murid yang sesungguhnya adalah orang yang melakukan perintah Yesus. Hal ini disampaikan pada Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi diawali dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu sebagai seorang murid Kristus, kita percaya dan hidup di dalam kasih. Itulah pesan dari perintah Yesus supaya kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas di tengah pergulatan hidup kita, dan Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiap Tuhan itu yang harus kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sekeluarga mampu melakukan hidup di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang